Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelumnya let me introduce myself. My name is Neneng Nurlaila. Aduh, nama saya Sunda banget tapi saya mau sok-sokan ngomong Inggris ya. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Neneng Nurlaila. Saya domisili di Garut, asli saya KTP saya masih KTP Garut. Cuman memang kebetulan untuk beberapa saat, kurang lebih 5 atau 6 tahun saya ada kerja saya kerja di Bandung gitu sih. Nah, mungkin kalau untuk yang informasi yang akan saya share saat ini, yang akan saya bagikan saat ini, mungkin berbagi informasi atau berbagi pengetahuan tentang dunia kreatif juga mungkin ya, karena mungkin sebelumnya saya juga pernah bekerja di industri kreatif. Tepatnya dulu saya kerja tuh di studio desain. Cuman mungkin kebetulan si studio desainnya ini tuh dia punya percetakan juga. Jadi benar-benar ketika klien datang ke sana tuh disediakan fasilitas one roof gitu. Jadi kalau misalkan klien mau service-nya aja untuk si desainnya aja bisa, dan kalau misalkan si klien bikin desain untuk kolateral atau misalkan stationery, jadi nggak usah dilempar ke studio lain untuk diproduksi gitu. Jadi kalau misalkan mau langsung, bisa langsung diproduksi di tempat itu juga, seperti itu. Nah, untuk informasi yang mungkin akan saya share saat ini tuh, saya pengen berbagi ilmu atau berbagi informasi tentang teknik-teknik yang biasanya digunakan dalam dunia printing. Karena memang meskipun Sunday Lab ini mungkin nantinya bergerak di digital marketing, tapi menurut saya ada hubungannya, ada kaitannya juga gitu dengan bisnis di bagian untuk printingnya sendiri. Karena memang mungkin untuk klien sendiri kan, ketika kita ngasih final design atau master design, kan ada kemungkinan juga mungkin ya untuk ngasih kayak desain kartu namanya lah, atau desain stationery-nya juga lah mungkin ya. Nah, kalau misalkan seperti itu mungkin akan cukup berguna juga gitu informasi mengenai teknik printing ini, seperti itu. Oke, kita saya langsung aja informasikan tentang beberapa teknik printing yang sering digunakan di dunia percetakan. Nah, di antaranya ada printing offset, terus ada 4 sih, ada printing offset, terus teknik print letterpress, terus teknik print sablon, sama teknik print digital. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya akan saya jelaskan. Cuman mungkin untuk hasilnya sendiri kan memang sama-sama di media flat ya, nantinya akan ada di hasil cetakannya sama-sama hasil cetakan yang flat seperti itu. Nah, yang membedakannya sendiri apa? Yang pertama tadi ada printing offset. Nah, printing offset itu sebenarnya hasilnya mirip-mirip dengan digital print. Cuman kalau untuk digital print sendiri kan dia apa yang ada di layar komputer itu yang akan menjadi outputnya gitu. Nah, kelebihan si printing offset ini adalah apa yang ada di layar komputer itu tuh bisa berbeda dengan hasil outputnya. Dalam artian si printing offset itu tintanya bisa kita atur, tintanya bisa kita aduk lagi kayak gitu. Karena memang kalau untuk si tintanya sendiri sebenarnya untuk cetaknya sendiri sama si MYK, cuman si produk tintanya kita aduk dulu, kita campur dulu seperti itu. Nah, yang menjadi kelebihan offset print dibanding digital print itu kita bisa menyamakan warna. Makanya setiap kita mau cetak atau setiap kita mau naik untuk printing, biasanya kita minta dulu patokan warna kepada kliennya, entah itu dari Pantone color atau enggak dari TC color, biasanya untuk menyalakan si warnanya gitu, patokannya atau acuannya mau kemana seperti itu. Karena memang kalau misalkan tidak diberikan patokan atau acuan kan, ketika klien ngedesain di iMac gitu, terus ketika datang ke percetakan misalkan pada pakainya HP gitu kan, laptopnya atau komputernya gitu, jadi kan hasilnya pasti akan berbeda. Makanya untuk menyamakan persepsi atau menyamakan warna, biasanya kita selalu minta patokan warna dalam bentuk TC atau enggak Pantone color gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kelebihan si offset printing sendiri ini, dia tuh bisa nyamain ke warna lain. Misalkan kita ada bekas cetakan sebelumnya, nah kita mau dimiripin ke situ gitu, bisa aja sebenarnya gitu. Cuman mungkin nggak akan akurat 100% gitu paling ya.
Nah itu oke, tadi yang pertama offset print. Yang kedua ada letterpress print. Nah letterpress print itu apa? Mungkin yang biasa kita kenal sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa lihat analoginya dari stempel. Nah stempel itu kan memberikan tekanan dibarengi dengan pemberian warna kayak gitu. Nah letterpress juga tekniknya sama seperti itu, jadi memberikan tekanan dibarengi dengan pemberian warna kayak gitu. Nah kalau misalkan kan suka ada tuh yang hasil printingnya tuh atau hasil cetakannya itu jadi masuk ke dalam gitu ya. Nah itu tuh biasanya pakai salah satu metode printing juga, yaitu letterpress. Nah untuk letterpress ini kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu dia tidak bisa cetak full color, karena memang kalau untuk cetak CMYK atau separasi dia memang tidak memungkinkan, karena kan tadi seperti yang kita analogikan yaitu pembuatan stempel ya, stempel kan hanya bisa satu warna baru naik lagi dan baru warna berbeda lagi. Nah itu juga letterpress sama seperti itu, cuman kalau untuk kelebihannya sendiri letterpress itu warnanya presisi, jadi masuknya itu presisi, jadi tidak ada kemungkinan geser gitu si bagian area yang masuk, dan warnanya itu nggak ada kemungkinan geser. Nah biasanya itu si letterpress memang jatuh harganya lebih mahal karena memang lebih presisi dan lebih oke juga sih kalau untuk teknik cetaknya sendiri seperti itu. Oke, next, untuk mempersingkat waktu langsung aja ke teknik selanjutnya, yaitu teknik digital print. Nah teknik sablon dulu. Teknik sablon itu apa? Nah sebenarnya hasilnya sendiri sama, nanti akan ada di media flat, cuman teknik sablon itu biasanya kita pergunakan di media-media di luar media kertas. Nah misalkan ada kantong dalam kantong kanvas, atau enggak botol, atau enggak corrugated, itu kan semuanya nggak bisa dicetak di mesin offset kan. Nah itu biasanya kita gunakan metode sablon. Nah kalau untuk sablon sendiri sama seperti letterpress, jadi dia tuh kayak nggak bisa gitu loh satu kali cetak tuh untuk full color kayak gitu. Jadi dia tuh bisanya hanya satu warna, terus nanti setelah beda satu warna baru naik satu warna lagi seperti itu. Nah beda dengan offset kan tadi, kalau pokoknya kalau untuk semua hal yang pengen menonjolkan warna, misalkan full color atau enggak separasi, biasanya kita selalu pakai offset. Dan offset itu sebenarnya ada 3 mesin sih kalau setahu saya, cuman mungkin kalau untuk klien sih nggak usah ketahui ya, karena memang ini bagian back office-nya aja. Kayak ada 3 mesin tuh yang membedakan adalah ukurannya, ada GTO, ada SOR M, ada SOR S. Nah GTO itu mesin-mesin paling kecil, terus yang SOR M tuh ada sedang. Nah kalau yang paling gede itu yang di atas 100 cm, biasanya kita pakai yang SOR S kayak gitu. Oke, next. Sablon lagi ya, lanjutin lagi ke sablon. Jadi si sablon itu tuh sebenarnya kayak misalkan kertas kan, kita kalau misalkan mungkin klien-klien suka tahu tuh kadang ada media backgroundnya tuh tua gitu, warna tua, misalkan hitam, tapi pengen dikasih warna putih. Nah biasanya kita kasih juga si sablon, karena memang si sablon ini warnanya tidak meresap gitu ke dalam si medianya, jadi dia bisa warna terangnya tuh bisa muncul di background yang gelap seperti itu. Oke, lanjut. Di metode teknik yang terakhir ada digital print. Nah digital print ini kan tadi seperti yang saya bilang, dia sebenarnya hasil cetaknya sendiri sama dengan metode offset, cuman yang tadi membedakan adalah si metode offset itu tintanya bisa kita yang atur, warnanya bisa kita yang atur, tapi kalau digital print warnanya tidak bisa kita atur. Jadi apa yang ada di layar komputer adalah itu yang akan menjadi hasil outputnya. Nah cuman media digital print ini kelebihannya apa? Dia warnanya bisa lebih menonjol, karena si digital print ini tintanya berada di permukaan kertas aja, jadi nggak meresap, jadi warnanya bisa lebih terang. Tapi kalau offset, dia itu warnanya meresap ke dalam bahannya, jadi warnanya biasanya relatif tidak seterang digital print gitu. Cuman kekurangannya juga untuk digital print ini, ketika kita kegores sedikit pasti akan hilang warnanya, karena memang hanya berada di permukaan si papernya aja seperti itu. Nah oke, itu mungkin teknik-teknik print yang biasa kita gunakan di percetakan. Cuman mungkin ada juga untuk si finishingnya. Nah karena kan lumayan banyak finishing yang biasa digunakan tuh, biasanya kan ada yang pengen timbul, atau enggak pengen tenggelam gitu ya, atau enggak pengen emas gitu ya. Itu diantaranya ada
emboss, deboss, foil, die cut, edge color, edge gilding, lem, dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, mungkin kita bahas satu persatu dulu. Emboss itu apa? Emboss itu adalah bagian yang timbul gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen ada part yang timbul, kita bisa pakai emboss. Nah, bagian belakangnya bakal apa sih namanya? Bakal jadi berbekas nggak atau cekung nggak gitu lah. Biasanya bisa nggak berbekas, cuman nanti bisa kita lem atau si kertasnya itu di double, karena memang seperti yang saya sebutkan tadi juga, untuk si finishingnya sendiri ada lem untuk memanipulasi atau untuk mengakali supaya tidak ada cekungan di bagian belakang si area yang di emboss, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah teknik deboss. Deboss itu adalah kebalikan dari emboss. Jadi kalau misalkan emboss keluar, deboss itu adalah tenggelam. Nah, si deboss ini sering disamakan dengan letterpress. Jadi memang kalau untuk hasilnya sendiri mereka sama-sama tenggelam, cuman yang membedakannya itu adalah kalau letterpress adalah teknik, tapi kalau deboss adalah finishing. Nah, lalu si letterpress itu kan tadi memberikan warna berbarengan dengan tekanan. Tapi kalau misalkan si deboss warnanya bisa kita cetak dulu lalu ditekan seperti itu. Namun memang tidak akan seakurat offset. Ada kemungkinan geser 0, sekian mili gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada warna yang separasi pengen tenggelam, itu biasanya kita gunakan finishing deboss, bukan teknik letterpress. Nah, kalau misalkan mau lebih murah juga, karena memang kalau untuk si letterpress sendiri dia biasanya lebih mahal. Nah, kalau untuk deboss bisa lebih murah. Jadi kalau misalkan ada yang kan kadang klien tuh ada yang minta blind gitu kan, blind letterpress. Nah, sebenarnya kan kalau untuk hasilnya sama-sama aja kan bakal tenggelam gitu. Jadi kenapa enggak kita pakai yang metode yang lebih murah gitu, yaitu blind deboss, karena hasilnya nanti akan sama-sama tenggelam seperti itu. Oke, next adalah finishing foil. Nah, foil itu memberikan area